Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, semua kerja keras saya selama ini sebenarnya udah ngarah ke tujuan yang benar belum ya? Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah gagasan besar dari buku Ambisi Moral karya Rutger Bregman. Sebuah pertanyaan yang mungkin, ya mungkin aja, bakal ngubah cara Anda ngelihat karir dan hidup Anda selamanya. Nah, kutipan ini tuh bener-bener nonjok banget ke intinya. Apa itu sukses? Kita semua kan diajarin buat terus manjat tangga kesuksesan. Tapi, gimana kalau ternyata tangga yang susah payah kita panjat itu bersandarnya di dinding yang salah? Jadi ini pertanyaan buat Anda pribadi. Coba deh lihat karir Anda sekarang. Apakah tangga yang lagi Anda panjat ini udah nyender di dinding yang tepat? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya nih. Menurut Bregman, ekonomi modern kita ini tanpa sadar menciptakan pemborosan bakat yang skalanya masif. Banyak banget orang-orang pinter dan berbakat yang justru terjebak di pekerjaan yang, kalau boleh jujur, sebenarnya nggak menghasilkan nilai apa-apa. Nah, Bregman itu ngebagi ini jadi 3 kategori besar. Yang pertama ada yang namanya pekerjaan omong kosong. Di sini orang nggak idealis, nggak ambisius juga. Terus yang kedua, kesuksesan tanpa jiwa. Ini ambisius banget, tapi idealismenya nol. Dan yang ketiga, idealisme yang nggak efektif. Niatnya sih baik, tapi nggak punya ambisi strategis buat bikin dampak yang nyata. Kategori pertama ini isinya pekerjaan-pekerjaan yang kalau besok tiba-tiba lenyap, dunia mungkin nggak bakal ngerasain bedanya, atau malah bisa jadi lebih baik. Coba bayangin, semua kejeniusan dan energi kreatif dipakai cuma buat mikirin gimana caranya biar kita ngeklik iklan, atau keahlian hukum canggih dipakai buat bantu perusahaan raksasa ngindarin pajak. Ini kan benar-benar pemborosan murni ya kan? Nah, kategori kedua ini mungkin lebih kita kenal. Ini adalah orang-orang super cerdas, super ambisius, lulusan universitas top dunia. Tapi tujuan mereka cuma ngejar kesuksesan yang diukur dari gaji gede dan jabatan keren. Menurut sebuah studi, banyak dari pekerjaan-pekerjaan ini justru malah merugikan masyarakat. Belum lagi kita ngomongin kerugian dari bakat mereka yang sebetulnya bisa dipakai buat hal yang jauh lebih berguna. Sekarang, coba perhatikan angka ini baik-baik. 5,4 juta. Itu adalah jumlah anak yang meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang sebetulnya gampang banget dicegah. Coba deh bayangin, kalau aja sebagian kecil dari bakat di kategori kesuksesan tanpa jiwa tadi dialihin buat ngatasin masalah ini. Tragedi ini nunjukin betapa mahalnya harga yang harus kita bayar akibat bakat yang sia-sia. Dan yang terakhir, kategori ketiga. Ini adalah orang-orang yang niatnya baik, para idealis sejati. Tapi fokus mereka seringkali kurang tepat. Mereka lebih sibuk ngurangin jejak karbon pribadi daripada mikirin cara bikin perubahan sistemik yang besar. Fokusnya di meningkatkan kesadaran, padahal ya kesadaran aja nggak bakal bisa ngasih makan orang yang kelaparan atau ngatasin perubahan iklim. Jadi, setelah ngelihat semua masalah ini, solusinya apa dong? Nah, Bregman ngenalin konsep yang dia sebut ambisi moral. Yuk kita bedah, apa sih artinya? Ini dia intinya. Ambisi moral itu bukan cuma sekedar pengen jadi orang baik, bukan. Ini adalah sebuah kemauan yang membara, yang strategis untuk mendedikasikan seluruh kehidupan profesional Anda buat mecahin masalah-masalah terbesar di dunia. Ini soal punya ambisi, tapi ambisi untuk tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Coba deh pikirin, 80.000 jam. Gila kan? Itulah rata-rata waktu yang kita habiskan buat kerja seumur hidup. Itu adalah aset kita yang paling berharga. Kata Bregman, gimana cara kita memakai 80.000 jam itu adalah salah satu keputusan moral paling fundamental dalam hidup kita. Bregman ngasih perbandingan yang tajam banget nih. Di satu sisi, ada biksu yang berhasil mencapai kebahagiaan pribadi yang sempurna. Di sisi lain, ada seorang abolisionis yang hidupnya penuh penderitaan, stres, demi menghapus perbudakan. Poin kuncinya, ambisi moral itu bukan soal merasa baik. Ini soal berbuat baik secara efektif, bahkan kalau prosesnya itu sulit dan bikin gak nyaman. Tentu aja, niat baik doang nggak cukup. Banyak banget idealis yang akhirnya gagal karena mereka jatuh ke jebakan-jebakan tertentu. Bregman nyebut mereka ini pecundang yang mulia. Nah, gimana caranya biar kita nggak jadi salah satu dari mereka? Ini adalah mindset kuncinya. Gerakan hak-hak sipil yang ikonik dengan Rosa Parks itu bukanlah aksi spontan yang kebetulan. Sama sekali bukan.
Itu adalah sebuah kampanye yang direncanakan dengan sangat matang dan strategis. Fokusnya adalah hasil, bukan cuma soal merasa benar. Karena kalau Anda berjuang untuk keadilan, Anda punya kewajiban moral untuk menang. Nah, Bregman mengidentifikasi ada 5 ilusi yang sering banget ngejebak para idealis. Ini adalah keyakinan-keyakinan keliru yang justru menghalangi mereka untuk benar-benar bikin perubahan yang signifikan. Ilusi pertama adalah mikir kalau meningkatkan kesadaran itu sama dengan menciptakan perubahan. Padahal, ada jurang pemisah yang besar banget antara apa yang orang yakini dan apa yang benar-benar mereka lakuin. Perubahan nyata tuh nggak datang dari hasil polling, tapi dari sekelompok kecil orang yang berkomitmen dan mau beraksi secara strategis. Jebakan lainnya juga mirip-mirip. Niat baik aja nggak cukup. Banyak program yang niatnya mulia tapi dampaknya kecil. Kadang, argumen yang paling pragmatis, bukan yang paling benar secara moral, justru yang paling efektif. Terlalu kaku sama ideologi cuma bakal ngejauhin calon sekutu. Dan nyoba ngeberesin semua masalah sekaligus, artinya nggak ada satupun yang benar-benar beres. Intinya satu, jadilah pragmatis. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir, dan ini bagian yang paling krusial. Disinilah ambisi pribadi Anda terhubung langsung dengan masa depan seluruh umat manusia. Gagasannya adalah, kita ini mungkin hidup di momen paling penting dalam sejarah manusia, yang disebut engsel sejarah. Maksudnya, tindakan-tindakan yang kita ambil sekarang atau yang tidak kita ambil punya pengaruh yang luar biasa besar buat masa depan. Efeknya akan terasa sampai ribuan tahun ke depan. Inilah beberapa tantangan raksasa yang bakal nentuin masa depan itu. Perubahan iklim, pandemi, AI yang lepas kendali, perang nuklir. Ini bukan masalah biasa, ini tuh ancaman eksistensial. Masalah-masalah ini skalanya masif, sering banget diabaikan, tapi sebenarnya sangat bisa dipecahkan kalau kita mau mengerahkan ambisi moral kita ke sana. Dan ini nih, ada penemuan yang wow, cukup mengejutkan. Waktu para pahlawan perlawanan di Perang Dunia II diteliti, ternyata 96% orang itu mau bantu saat mereka diminta secara langsung. Ini nunjukin kalau ambisi moral itu menular. Kadang yang kita butuhkan cuma sebuah ajakan. Coba lihat angka ini, $5.000. Itulah perkiraan biaya untuk menyelamatkan 1 nyawa anak dari malaria kalau kita donasi ke lembaga amal yang terbukti efektif. Ini adalah contoh yang sangat nyata dan kuat tentang apa yang bisa kita capai. Kebaikan dalam skala besar itu sebetulnya ada dalam jangkauan kita. Ini bukan lagi soal niat, tapi soal pilihan dan prioritas. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Nanti ketika para sejarawan di masa depan melihat kembali ke zaman kita, apa yang akan mereka lihat? Apakah mereka akan melihat sebuah generasi yang menyia-nyiakan bakatnya untuk hal-hal sepele? Atau mereka akan melihat generasi yang punya ambisi moral, yang berani menghadapi tantangan terbesar dan meninggalkan warisan yang bisa dibanggakan? Pilihannya ada di tangan kita.